Sobat Katedral, jumpa lagi dalam podcast Katedral Faith Space. Hari ini bersama dengan saya Olin akan berbincang dengan Ketua Lingkungan Dominikus dari wilayah 1. Penasaran? Yuk tonton terus ya. Sobat Katedral semuanya, nah hari ini saya sudah bersama dengan seorang bapak. Monggo Pak langsung perkenalan aja. Ya, nama saya Sugiarto Tanjung. Nama baptis saya Vincentius Ferrerius. Nama itu memang nama yang agak tidak banyak orang tahu. Iya. Tetapi itu seorang yang top juga. Seorang Dominikan. Ya. Dari lingkungan Dominikus, wilayahnya Santo Yosef atau wilayah 1. Wilayah 1. Biasa dipanggil siapa nih Pak? Nama saya biasa dipanggil Pak Sugi, Pak Sugiarto, sembarang sakarepmu. Pak Sugi aja gitu ya Pak ya? Oke Pak Sugi. Nah sekarang kita mau cerita lebih lanjut, mengulik-ngulik lebih dalam seputar lingkungan Dominikus. Oke. Nah dulu gimana sih Pak ceritanya Pak Sugi ini bisa menjadi ketua lingkungan di lingkungan Dominikus wilayah 1. Nah, ini ceritanya saya jadi ketua lingkungan ini sebetulnya ketua lingkungan yang dulunya itu seorang ibu pindah rupanya dia. Pindah. Nah, jadi sekarang kosong. Ya. Nah, kemudian ada ini biasanya orang yang cari-cari sasaran kan. Ya ini. Terus saya ditawari, ya loh. Iya. Tapi tawarannya ini memang ya pokoknya harus mau gitu. Harus mau. Harus mau. Ya karena dia juga teman baik, saya pikir oke lah, nggak masalah. Dan kebetulan dia juga bukan hanya nawari lingkungan, dia nawari RT. Dan kurang ajarnya dia janji RT itu. Dia bilang, "Pok, ini cuma sementara aja, nanti tak carikan ganti RT yang lain." Ternyata sampai detik ini sudah sekian tahun nggak ada yang ganti. Waduh. Nah itulah dia. Luar biasa sekali Pak Sugi ini. Kok luar biasa itu? Luar biasa Pak. Akhirnya mau ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau ketua lingkungan, ya itu namanya perintah Tuhan. Mana berani saya bilang itu? Tidak. Waduh. Nanti dibilang kau kembali, wah repot. Ya, oke. Oke, lalu selanjutnya Pak, di lingkungan Dominikus sendiri tuh bagaimana aktivitas umatnya, dinamika, apa ketika doa-doa excited atau bagaimana Pak? Waduh, umat Dominikus itu umat yang antik. Hah? Antik ya, maksudnya antik. Bagaimana Pak? Wong soge kabeh. Jadi ya tanggal diatur. Lalu ketika doa-doa begitu kalau bagaimana? Dia ajak-ajak, oh iya enggak apa-apa, nanti oke, tapi enggak pernah datang. Waduh. Jadi saya ini kayak orang nganggur, biasanya malah jemputi yang tua-tua, tak jemput. Ayo ikut. Justru Pak Sugi yang menyebut sepuh-sepuh ini. Nah, iya. Padahal saya juga cukup sepuh sudah. Iya. Iya. Lalu berarti kan menjadi ketua lingkungan ini sudah 1 tahun berjalan ya Pak ya? 1 tahun berjalan di mana? Sudah. Mulai tahun berapa itu? 2016 sih. Bahkan berarti sebelum periode ini juga sudah. Sudah. Sembrono gue. Terus. Oke Pak. Nah, lalu ketika menjadi kaling ini bagaimana Pak tantangan-tantangan yang dihadapi ketika Bapak mengembalakan umat di lingkungan Dominikus sendiri? Kalau umatnya sih enggak ada tantangannya. Ya paling kalau saya belum pernah nangani seperti ada orang yang mati itu saya enggak pernah nangani. Wah, itu bingung saya. Tapi untunglah di lingkungan kita itu semua saling membantu. Saling membantu, gotong royong. Gotong royong, jadi ya kita bisa atasi semua lah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, no problem. No problem. Tabrak saja. Lanjut. Lalu dalam menjadi kaling ini suka duka yang dirasakan seperti apa Pak? Saya rasa saya suka terus. Suka cita terus ya Pak? Tidak ada dukanya. Kenapa mesti duka? Ya, yang penting ya pokoknya apa yang bisa saya perbuat itu yang saya lakukan. Karena itu memang perintah dari yang Maha Kuasa. Berarti Bapak melakukan menjadi ketua lingkungan ini dengan sukacita? Wah, dengan sukacita banget. Senantiasa. Iya. Lalu Pak, dari lingkungan Dominikus ini Bapak sebagai ketua lingkungan, apakah ada rencana-rencana yang mau dilakukan ke depannya Pak? Ya, saya memang sebetulnya sudah mulai berusaha untuk kalau bisa
bantu-bantu di lingkungan ini. Jadi saya berusaha cari anak si A, anak si B yang sekarang sudah cukup dewasa. Tapi kebanyakan karena orang-orang kaya ngalih. Oh. Kalau jalan Sumatera itu dianggap jalan yang kuno sudah kan. Iya. Mereka pindah ke family, ke mana, ke rumah-rumah bagus-bagus. Nah itulah. Jadi kesulitan kita di sana adalah tidak punya generasi penerusnya. Iya. Jadi ono itu tuwek gitu ya. Oh jadi ya tinggal yang sepuh-sepuh aja. Ya. Terus karena anak-anaknya juga sudah pindah-pindah banyak, kemarin. Akhirnya ya tinggal yang keleleran cuma kita aja sudah. Tinggal siap-siap. Tapi tapi yang penting ya kita akan tetap berupaya bagaimana. Dan ada satu yang saya sebetulnya inginkan. Ini kan Romo kita yang kali ini cukup senang untuk memberikan pelayanan ke rumah, dari rumah ke rumah. Nah ini nanti mau tak tawarkan, sopo sing gelem, kalau perlu kasih komuni di rumahmu dan sebagainya. Romonya ya Pak yang Romonya, inisiatif dari. ya. Oke. Romo Budi. Yes. Oke. Lalu Pak, apa ketika setelah rencana-rencana tadi, nah pasti ada harapan-harapan Pak. Kira-kira Bapak berharap apa sih dari lingkungan yang Bapak gembalakan ini? Nah itu bagaimana Pak harapannya Pak? Semoga apa gitu? Ya saya akan berusaha terus saja supaya mereka juga bisa lebih aktif lah ya. Ini akan saya upayakan lebih lanjut. Karena bagaimanapun juga kita itu perlu aktif. Apalagi terlebih-lebih untuk mereka-mereka yang belum tahu persis bagaimana pentingnya Ekaristi ini. Nah, ini kewajiban saya sebetulnya untuk nanti membawa mereka untuk betul-betul lebih mencintai Ekaristi. Jadi Bapak berusaha penuh ya untuk membuat umat-umat ini semakin mencintai Ekaristi, mendalami Ekaristi. Betul. Jadi sangat tegas mulia gitu ya Pak ya. Tugas mulia perintah itu. Oh, perintah justru perintah. Nah, terus dari lingkungan Bapak ini kira-kira apa ya Pak yang menarik, yang membedakan mungkin apa yang membedakan dari lingkungannya Bapak ini dengan lingkungan yang lain nih Pak? Yang membedakan orangnya kaya. Ya, jadi ya jelas kalau butuh dana gampang saya. Langsung gitu ya Pak ya? Iya. Nah, lalu berkenaan dengan kita di bulan Rosario nih Pak, partisipasi dari umat di lingkungan Dominikus bagaimana Pak? Memang masih kurang. Ya, dan lagi saya berusaha untuk kalau memang karena kita hanya sedikit, jadi saya kalau ngadakan sendiri juga cuma gelondang-gelandung, saya gabung dengan lingkungan E. Oh ya, menggabung ya, gitu ya Pak? Betul, saya gabungkan dengan lingkungan E supaya nanti lebih enak, lebih guyup. Oke, biar lebih terasa lagi kebersamaannya, biar nggak sepi-sepi dan itu aja gitu ya Pak ya. Oke, tidak terasa Pak obrolan kita, ya. Oke. Nah, Sobat Katedral, terima kasih telah menyaksikan obrolan kali ini. Juga terima kasih kepada Pak Sugi yang telah berkenan untuk diundang di sini, men-sharingkan pengalamannya, dan semoga segala pelayanan, segala yang dilakukan oleh Pak Sugi ini juga membantu umat di lingkungannya juga semakin lancar, dilancarkan oleh Tuhan selalu. Amin. Dan juga jangan lupa like, komen, hampir lali, subscribe, dan tekan loncengnya biar gak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.